Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tentang zakat jenis yang kedua, yaitu zakat al-fitr, maka pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang zakatul mal sebagai kesimpulan dan perkataan global. Maka zakatul mal yang pertama adalah emas. Maka emas itu zakatnya adalah ketika mencapai nisab, yaitu 20 dinar, ketika ditimbang maka kira-kira 85 gram. Maka itu adalah nisabnya emas. Lalu berlalu 1 tahun atau haul, saat itulah dikeluarkan 2,5%-nya. Demikian pula perak, kurang lebih demikian. Kemudian uang, maka disamakan dengan emas, seharga nisabnya kurang lebih emas 85 gram. Kemudian berlalu 1 tahun penuh, haul, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Kemudian hasil panen, maka nisabnya adalah 5 wasak. Jadi hasil panen dilihat menghasilkan 5 wasak, itu kira-kira 900 kg, misalnya padi, maka dikeluarkan 10% apabila tidak mengandalkan tenaga manusia, mesin, dan pembiayaan operasional. Akan tapi kalau menggunakan pembiayaan, tenaga mesin, manusia, perawatan, dan lain sebagainya, maka dia cukup, yaitu 5% saja. Dan tanpa adanya haul. Karena zakat hasil panen ini dikeluarkan ketika sedang memanen. Lalu demikian pula urudut tijarah, yaitu dagangan, baik uang modalnya maupun barangnya dijadikan satu, nisabnya sama dengan emas, ketika mencapai 85 gram, kemudian ditunggu 1 tahun penuh haul, maka saat itu juga dikeluarkan 2,5%-nya. Kemudian kemarin kita sebutkan yaitu rikas. Rikas itu harta karun, barang temuan yang tidak ada tuannya. Dan ini termasuk peninggalan orang-orang dahulu sebelum Islam. Maka karena dia mendapatkannya tanpa ada susah payah, tidak pakai modal dan seterusnya, maka harus dikeluarkan saat menemukan itu sangat besar, yaitu 20%-nya. Kemudian barang tambang, maka dikeluarkan 2,5%-nya tanpa haul sebagaimana rikas tadi. Kita lanjutkan tentang shadaqatul fitri, bab shadaqatul fitri. Shadaqah di sini artinya zakat. Karena shadaqah itu bisa bermakna sedekah yang sifatnya tidak wajib,
Tetapi sedekah itu bisa bermakna sedekah yang wajib, yaitu zakat. Baik itu zakatul mal maupun zakatul fitri. Dan yang kita bahas sekarang adalah sedekatul fitri, yaitu zakatul fitri. Orang biasa menyebut zakat fitrah, ya. Tapi yang lebih tepat sesuai lafadz-lafadz hadis, yaitu zakatul fitri. Bukan fitrah, tapi fitri. Sama dengan bahasa Idul Fitri, sama. Karena maknanya pun juga tidak jauh beda. Karena semuanya itu ada kaitannya dengan puasa. Orang ketika berpuasa, lalu selesai berpuasa, itu namanya Al-Fitr atau Al-Fitri. Maka ketika hari raya, orang tidak lagi berpuasa, maka mereka kembali lagi Al-Fitri. Al-Fitri itu berbuka. Makanya disebut Idul Fitri. Id artinya kembali, Al-Fitri berbuka lagi. Zakatul Fitri juga demikian. Zakat yaitu mengeluarkan harta, Al-Fitri sebab ia telah berbuka dari puasa. Makanya nanti akan ada keterangan bahwa mengeluarkan zakat fitri itu hukum asalnya ketika sudah jelas bahwa selesai puasanya, ditandai dengan ru'yatul hilal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati muttafaqun 'alaih wal ibni Adi wa Daruqutni bi sanadin dha'if aghnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Ini lafadz hadisnya zakat al-fitr. Jadi bukan zakatul fitrah, tapi zakatul fitr. Ya. Yaitu 1 sa' berupa kurma atau 1 sa' berupa gandum. Wajib untuk seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan supaya zakatul fitri itu ditunaikan sebelum manusia keluar sholat Idul Fitri atau Adha? Idul Fitri, masa Idul Adha? Jadi sebelum keluar sholat Idul Fitri, maka dibayarkan zakatul fitri. Dan diriwayatkan Ibnu Adi dan Daruqutni dengan sanad yang tidak sahih, yaitu dhaif, tapi maknanya benar. Berilah kecukupan mereka orang-orang fakir supaya mereka tidak minta-minta di hari raya tersebut. Jadi tujuannya adalah supaya orang yang biasa minta tidak lagi minta untuk hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah zakat itu termasuk fardu, wajib. Bahkan Nabi mengatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, di antara 5 perkara itu adalah zakat. Dan zakat ada 2 macam, zakatul fitri dan zakatul mal. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muqaddimah yang disebutkan oleh para ulama bahwa hikmah mengeluarkan zakatul fitri itu adalah menyucikan hati orang yang berpuasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan,
Atau Ibnu Abbas mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri lituhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa ta'matan lil masakin. Ini faedahnya zakat fitri. Ya, mungkin masih jauh tapi tidak mengapa. Nanti diingat-ingat lagi hadisnya. Rasulullah mewajibkan zakatul fitri untuk memberi makan, untuk menyucikan dosa-dosa atau untuk membersihkan orang yang berpuasa dari apa? Dari kata-kata kotor, ya, sia-sia, dan juga untuk memberi makanan orang-orang miskin. Ini sebuah isyarat bahwasanya orang berpuasa itu kadang-kadang terlepas ucapannya kotor atau sia-sia. Betapa banyak kalau kita dengar orang berucap kotor, ketika marah keluar kata-kata kotor, ketika marah mengumpat, ketika marah mengeluarkan binatang yang galak itu biasanya, ya. Meskipun kadang-kadang diplesetkan, ya. Taib. Ini semuanya termasuk ar-rafath, perkataan buruk, kotor, itu bisa disucikan dengan zakatul fitri. Kemudian di antara manfaatnya adalah membantu orang-orang fakir supaya mereka tidak terus meminta, cukup makanan saat itu melimpah. Dan ini sebuah isyarat bahwa orang-orang dahulu itu minta-mintanya itu untuk makan. Ya. Orang-orang dahulu itu minta itu karena memang darurat, dan mintanya itu bukan untuk pakaian, bukan untuk kehidupan yang lain-lain, pelengkap, tidak. Tapi betul-betul hanya untuk makan sehari-hari. Itu dulu. Tapi sekarang mulai berubah. Orang-orang minta-minta itu kadang-kadang tidak mau dikasih makanan. Maunya apa? Uang. Bahkan beberapa saat yang lalu kita sampaikan, orang gila sekalipun sekarang ini tidak mau dikasih makanan, maunya uang. Padahal gila. Ya. Tapi pinter jual beli. Beli makanan, beli ini bisa. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kondisi manusia demikianlah adanya. Mereka semakin apa? Semakin tertipu dengan harta, benda, dunia, dan seterusnya. Kemudian adapun zakatul fitri itu adalah kewajiban seorang muslim dan muslimah ketika selesai bulan Ramadan untuk mengeluarkan harta, dan itu menjadi haknya fakir dan miskin. Jadi orang yang hidup ketika selesai Ramadan, kalau dia punya bahan makanan, maka ada di antara bahan makanan itu yang bukan haknya, tapi haknya orang fakir miskin di sekitarnya. Oleh karena itu ini harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kemudian semuanya dihabiskan hanya untuk dirinya, kemudian orang-orang yang di sekitarnya tidak mendapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan juga oleh para ulama bahwa zakatul fitri itu patokannya adalah orang tersebut muslim dan masih hidup di dunia. Jadi kalau dia orang Islam, dia hidup di dunia, maka dia berkewajiban membayar zakat fitri. Dimanapun dia hidup di belahan dunia ini, ya, kondisinya bagaimanapun, bahkan apakah dia budak atau merdeka, tetap berkewajiban mengeluarkan zakatul fitri. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kewajiban yang besar, hanya mengeluarkan 1 sa' dari bahan makanan kita. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa 1 sa' itu dari bahan makanan itu adalah 4 cakupan 2 tangan orang dewasa yang digabungkan. Jadi antum mana beras di situ, kemudian antum cakup
dua tangan, ya, digabungkan begini, diambil beras, diangkat, ini 4 kali, 1, 2, 3, 4. Itulah 1 sa' ukuran Nabi SAW. Namun karena kita tidak mengetahui seberapa besarnya tangan Nabi SAW, demikian pula para ulama tidak bisa memastikan seberapa besar tangan Rasulullah SAW. Maka akhirnya para ulama masing-masing mencoba, mereka mempraktekkan, menggabungkan dua tangan mereka sendiri, dimasukkan ke bahan makanan, diangkat 4 kali, maka hasilnya berbeda-beda. Ada yang menghasilkan 2 kilo 40 gram. Ini diantara pendapat yang paling sedikit. Ada yang perkiraan 2 kilo atau 2.400 sekian gram, jadi hampir 2,5 kilo. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya hampir 3 kilogram, maka dibulatkan 3 kilogram daripada kurang. Pendapat ini sudah lama sekali diucapkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Jadi sejak dahulu kita tahun kira-kira 2001-an gitu, kita sudah dengar pendapat itu. Sementara di tempat kita masih berpegang kepada 2,5 kilogram. Kemudian akhir-akhir ini, maka di tempat kita, majelis ulama kita menyarankan 3 kilogram daripada kurang. Jadi diukur lagi, kemudian terdapat persisian pendapat, akhirnya daripada kurang genapkan 3 kilogram. Oleh karena itu alhamdulillah, ini adalah perubahan yang bagus daripada kurang, karena tepat tidak memungkinkan, ya, maka ditambahkan daripada kurang sehingga 3 kilogram itu adalah 1 sa' dari bahan makanan kita. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah, di situ dikatakan zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min syair, tidak disebutkan beras. Betul ya? Tidak disebutkan beras. Ya. Terus apa dasar hukumnya mengeluarkan zakatul fitri itu beras? Gimana ini jawabnya? Apakah ini termasuk yaitu bid'ah? Jawabannya ini termasuk, ada dasarnya beras itu. Karena apa? Karena dalam beberapa lafadz hadis Rasulullah menyebutkan sa'an min syairin au sa'an min ta'amin. Yang dikeluarkan zakatul fitri itu adalah 1 sok gandum atau bahan makanan yang lain. Disitulah ada kalimat bahan makanan yang lain. Maka apapun yang menjadi bahan makanan pokok manusia di daerahnya, itulah yang dikeluarkan. Kita makan apa? Nah, masak beras, nasi, tapi asalnya adalah beras, maka beraslah yang dikeluarkan. Ya, orang misalnya makan jagung, maka jagung yang dikeluarkan. Begitu pula yang lain-lainnya. Orang makan roti, apa yang dikeluarkan? Biskuit gitu? Tidak, bahannya roti. Apa itu? Ya tepung, kalau memang sehari-hari makan roti. Orang makan kurma, yang dikeluarkan kurma. Orang makan zabib, dahulu ada orang makan zabib, anggur kering, kismis. Mungkin di tempat kita mahal sekali. Ya, tapi di Arab sana kismis seperti kurma harganya. Sekilo ada yang 15 real, ada yang lebih dikit, ada yang kurang dikit. Jadi makanan pokok, maka itulah yang dikeluarkan zabib sebagai zakatul fitri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan bahwasanya untuk zakat fitri itu untuk orang merdeka, orang budak, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, inilah salah satu ibadah yang tidak disyaratkan, yaitu mukallaf. Tidak disyaratkan akil balik. Inilah salah satu ibadah yang tidak pakai syarat berakal dan balik. Beda dengan puasa,
Wajibnya puasa orang anak itu sudah berakal dan balik. Sholat pun juga demikian. Ya, bayi tidak perlu sholat. 1 tahun 2 tahun tidak sholat tidak masalah. Bahkan baru diajarkan ketika 7 tahun disuruh untuk sholat. Ya, dipertegas lagi ketika umur 10 tahun. Tapi umur 3 tahun, 4 tahun tidak harus sholat karena belum balik. Adapun umur 7 tahun, 10 tahun persiapan, ketika balik sudah siap sholat. Itu sholat. Ya. Puasa juga demikian. Yaitu dari kecil belum ada kewajiban, tapi ketika balik akal sehat baru kewajiban. Jadi laki-laki umur 30 tahun tapi gila, maka tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Tapi dia harus bayar zakatul fitri. Kenapa demikian? Karena ibadah yang berkaitan dengan harta, itu yang dilihat adalah manusia tersebut atau orang Islam yang masih hidup. Sekali lagi, ibadah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta itu patokannya adalah yang penting dia orang Islam dan masih hidup di dunia. Kalau mati nggak ada kewajiban. Hidup tapi bukan Islam nggak ada kewajiban zakat. Hidup tapi masih di perut, ya, janin, wajib nggak dizakati? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Nanti akan ada pendapat mengatakan sunnah, tapi tidak wajib karena dia belum hidup di dunia. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, Rasulullah mengatakan budak dikeluarkan zakatnya, merdeka dikeluarkan zakatul fitrinya, kemudian laki, perempuan, anak kecil, orang tua, bahkan orang-orang yang gila sekalipun harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Tapi bagaimana orang tua yang pikun? Orang tua pikun, ada zakat fitrinya? Zakat fitri juga. Karena patokannya tadi, dia adalah orang Islam dan hidup di dunia. Nah, ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian, siapakah yang berkewajiban zakat fitri tadi? Orang Islam, bukan orang kafir. Kemudian dia hidup, bukan orang yang mati, dan bukan orang yang belum dilahirkan. Tetapi para ulama juga mengatakan bahwa mereka-mereka ini semuanya harus dikeluarkan zakatul fitrinya, tetapi dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya. Di rumah itu isinya berapa misalnya? Ada ayah, ibu, anak-anak, ya, kakek, nenek misalnya. Yang menanggung nafkahnya siapa? Bapak. Maka bapak membayar zakatul fitri untuk satu-satu semuanya. Kalau isinya 10 ya 10 orang. Berarti berapa kilo itu berasnya? Hah? Kalau 30 orang, kalau 10 orang, zakatnya berapa kilo zakatul fitrinya? 3 kali 10 orang, berarti 30 kilogram, betul ya? Nah seperti itu. Ya, taib. Demikian pula orang gila. Orang gila siapa yang menanggung nafkahnya? Ayahnya misalnya, berarti ayahnya yang mengeluarkan zakatul fitri untuk anak tersebut. Taib. Hanya saja ada catatan yang disebutkan oleh para ulama tentang anak kecil yang belum dilahirkan, yaitu janin. Kalau kita katakan janin ini manusia enggak? Ya, manusia juga. Hidup enggak? Hidup cuman di dalam perut. Dia dihukumi orang Islam enggak? Kalau orang tuanya Islam? Ya. Makanya dalam Islam itu orang yang dilahirkan oleh orang tua muslim dan muslimah, maka tidak ada kewajiban untuk masuk Islam. Tidak ada. Mana ada? Yaitu para sahabat yang dilahirkan oleh orang tua yang muslim, muslimah lalu kemudian masuk Islam. Karena apa? Karena anak orang Islam dihukumi Islam. Ya. Anak orang Islam dihukumi Islam. Karena dalam hadis demikian juga.
Setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrahnya. Ya. Jadi keliru kalau kemudian apalagi sekarang ada misalnya kelompok pengajian. Kalau bergabung dengan kelompok pengajian tertentu maka harus bersahadat. Ini tanda-tanda yaitu kelompok menyimpang, aliran menyimpang. Kalau bahasa yang agak kerasnya dikatakan kelompok sesat begitu. Ya. Cuman sekarang banyak orang alergi dengan kalimat sesat. Padahal setiap hari dia mengatakan tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa artinya? Aku mohon petunjuk kepada Allah, bukan petunjuk orang-orang yang dimurka dan bukan petunjuk orang-orang yang tersesat. Ada kalimat tersesat. Ya. Jadi dalam Islam tidak ada kemudian orang yang dilahirkan oleh orang tuanya muslim kemudian untuk ketika dewasa bersyahadat atau ketika masuk ke kelompok tertentu kemudian mengulangi syahadat, apalagi ketika menikah bersyahadat dulu, ini tidak ada dalam Islam. Pernah dengar antum? Ketika menikah bersyahadat dulu, padahal ya Islam, lakinya Islam, perempuannya Islam, orang tuanya semuanya Islam, tapi bersyahadat dulu. Kita tanya, syahadat untuk apa? Enggak sholat juga. Ya kalau sholat ada syahadatnya. Enggak adzan juga. Adzan ada syahadatnya. Untuk apa kira-kira? Enggak ada. Karena memang tidak ada bersyahadat untuk menikah, itu enggak ada. Kecuali kalau dia itu orang kafir baru mau masuk Islam. Cuman masalahnya kenapa kok ketika menikah masuk Islamnya? Gitu loh. Kenapa enggak sebelumnya? Karena untuk masuk Islam itu ketika dia ingin masuk Islam langsung masuk ke dalam Islam. Jangan ditunda, karena apa? Karena tidak ada jaminan dia hidup sehari dua hari kemudian dia meninggal dunia sebelum dia sempat masuk Islam. Makanya ini juga catatan, sebagian beberapa saat yang lalu ada yang menelpon ingin mengadakan pengajian akbar, tabligh akbar. Kemudian panitia mengatakan bahwasanya nanti di tengah-tengah pengajian akan ada orang yang akan masuk Islam. Kenapa dilakukan pas pengajian akbar? Supaya orang melihat, menyaksikan. Maka kita tanyakan, apakah dia sudah ingin masuk Islam? Oh iya, tapi kita tahan dulu menunggu acara. Ini tidak benar. Kalau seandainya dia mati sekarang, acaranya sebulan lagi, siapa yang nanggung? Belum masuk Islam. Taib, ya sudah, lalu dia mengatakan, ya sudah kalau gitu kita Islamkan sekarang, nanti diulang seremonial. Kita tanyakan, berarti Islam yang pertama pura-pura? Enggak, beneran, nanti cuma diulang saja untuk supaya pengajiannya heboh. Berarti kalau ini enggak pura-pura, ini benar, berarti yang pura-pura yang pas pengajian. Maka akhirnya terdiam, akhirnya ya sudah, kita sampaikan kalau orang ingin masuk Islam segera diterima, masukkan Islam, kemudian dibimbing pelan-pelan. Adapun nanti diumumkan, disampaikan kepada jamaah itu perkara yang lain. Tapi harus menunggu acara besar untuk masuk Islam, ini tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Bahkan ini menunda. Orang berkeinginan dapat hidayah kok malah ditunda. Ya kalau jadi acaranya, kalau enggak jadi, ustadznya berhalangan, ditunda 3 bulan lagi. Maka ini harus diperhatikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebuah catatan, ada perkataan para ulama bahwa janin itu disunahkan untuk dibayar zakat fitrinya. Sunnah, bukan wajib. Jadi untuk janin misalnya gini, di rumah kita ada bapak, ibu, ada 3 anak, kemudian ibu sedang hamil. Anak yang keempat tapi belum lahir. Maka di sini berapa zakat fitrinya yang wajib? Ibu, bapak, 3 anak berarti 5. Ini wajib tambah 1 sunnah untuk janin yang belum lahir. Taib, kenapa sunnah? Disebutkan oleh para ulama bahwa karena itulah yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah. Dan Utsman bin Affan termasuk khulafaur rasyidin. Maka kalau dia khulafaur rasyidin,
perbuatannya tidak ditentang oleh sahabat yang lain, maka ini termasuk hukum agama. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Maka ketika Utsman bin Affan mengeluarkan zakatul fitri untuk janin, kita katakan termasuk sunnah mengeluarkan zakatul fitri untuk janin. Tapi pertanyaannya, kenapa enggak wajibkan sama-sama zakat? Jawabannya digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar ketika mereka menjadi pemimpin kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkan zakat untuk janin. Taib, kalau ada yang bertanya, loh berarti Utsman berbuat perkara baru dalam agama? Apa jawabnya? Rasulullah tidak mengeluarkan zakat untuk janin. Abu Bakar tidak mengeluarkan zakatul fitri untuk janin. Umar tidak mengeluarkan zakatul fitri untuk janin. Tapi tiba-tiba di sini Utsman mengeluarkan zakatul fitri untuk janin. Ada pertanyaan, berarti Utsman membuat perkara baru dalam agama. Apa jawabnya? Siapa yang bisa jawab? Ini hampir sama dengan masalah azan 2 kali ketika Jumatan. Yang melakukan pertama kali adalah Utsman. Kemudian menyempurnakan sholat musafir. Ini pertama kali dilakukan oleh Utsman. Apakah berarti Utsman membuat perkara baru dalam agama? Jawabannya tidak. Karena dia termasuk khulafaur rasyidin. Selagi apa yang dilakukan dan dikatakan tidak ditolak oleh para sahabat yang lain, berarti itu termasuk sunnah juga. Makanya termasuk sunnah kalau dibutuhkan azan 2 kali ketika Jumatan, sunnahnya Utsman. Tapi kalau dia pilih yang Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, azannya sekali ya silahkan, tidak ada masalah, tidak perlu ribut, dua-duanya ada. Kecuali kalau memang nggak ada dasarnya sama sekali bikin-bikin. Ini Utsman adalah khulafa ar-rasyidin. Taib. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada keterangan dikeluarkan zakat itu untuk sebelum keluarnya manusia melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka seorang memulai terkena kewajiban membayar zakatul fitri yaitu pada saat terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jadi kalau terbenam matahari, kita yakin, kita pastikan ini selesai Ramadan, ya. Misalnya ini tanggal 29 bulan apa? Kalau besok hari raya Ramadan. Ini tanggal 29 Ramadan, kemudian dipantau hilal. Memantau hilal itu termasuk kebiasaan Rasul dan para sahabatnya. Baik memantau hilal masuk Ramadan atau masuk Idul Fitri. Dipantau ternyata apa? Ternyata kelihatan hilal. Berarti di sini adalah matahari terbenam, dipastikan besok Idul Fitri. Maka saat itulah mulai membayar zakatul fitri. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun mengatakan demikian. Cuman nanti akan ada perbedaan dalam rukhsah keringanan. Karena dalam beberapa mazhab ada yang mengatakan sehari puasa pun boleh membayar zakatul fitri. Tapi pendapat yang lebih kuat, waktu yang utama itu adalah ketika dipastikan sudah selesai Ramadan, yaitu ditandai dengan terlihatnya hilal Syawal, atau dipastikan besok itu Idul Fitri karena puasa sudah 30 hari, maka saat itulah baru mengeluarkan zakatul fitri. Jadi bukan sehari Ramadan, 2 hari Ramadan, 3 hari Ramadan, atau sebelum Ramadan, enggak. Bahkan beberapa hari kemarin itu ada orang datang minta zakatul fitri. Tidak benar seperti ini.
Ya. Kalau sehari Ramadan, 2 hari Ramadan masih ada yang berpendapat demikian. Tapi kalau belum masuk Ramadan, Allahu a'lam, kami tidak mengetahuinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar ini, maka jika seseorang itu meninggal dunia, ya, jika seseorang itu meninggal dunia, dia masih puasa Ramadan hari terakhir, meninggal dunia sebelum maghrib, hari terakhir Ramadan. Sekali lagi, ada orang meninggal dunia di hari bulan Ramadan hari terakhir, 1 menit sebelum maghrib. Kalau maghrib kan habis puasa Ramadan. Nah, 1 menit sebelum hari terakhir puasa Ramadan, sebelum tenggelamnya matahari, hari terakhir, maka apakah dia wajib membayar zakatul fitri? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena dia belum selesai Ramadan, sehingga belum yaitu kena kewajiban zakatul fitri. Tapi seandainya ada orang hari terakhir Ramadan, ya, 1 menit setelah tenggelam matahari, hari terakhir, misalnya sekarang ini 29 Ramadan, terlihat hilal, besok itu hari raya, sekarang meninggal dunia, sekarang ini sudah terlihat hilalnya, sekarang waktu sekarang malam ini dia meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah dibayarkan zakat fitrinya? Dibayarkan. Kenapa demikian? Karena dia sudah menjalani Ramadan dan sampai selesai. Demikian pula janin. Janin lahirnya, ya, kapan? Yaitu setelah, kapan ini? Ya setelah, misalnya sekarang ini lahir, janin sekarang lahir, wajib gak dibayar zakat fitrinya? Taib. Jadi apabila ada bayi lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib karena dia tidak menjalani Ramadan. Ya. Namun jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, jadi mengalami Ramadan, ya, dia lahir kemudian maghrib, maka dia wajib membayar zakatul fitri. Maksudnya di sini yang membayar adalah orang tuanya atau walinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bolehkah mengeluarkan zakatul fitri dengan uang? Bolehkah mengeluarkan zakatul fitri dengan uang? Taib, kita baca dulu hadis yang kedua. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib, muttafaqun alaih. Abu Sa'id mengatakan, kami dahulu membayarkan zakatul fitri itu pada zaman Nabi 1 sa' bahan makanan. Nah, ini sebagai dalil mengeluarkan beras, ya. Jadi ada dalilnya beras itu, cuman namanya ta'am, bahan makanan. Jadi bukan bid'ah, ya, beda dengan maulid Nabi, tidak sama. Kemudian atau 1 sa' berupa kurma atau 1 sa' berupa gandum atau 1 sa' berupa kismis, hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin awsa'an min aqid. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah. Wali Abu Dawud la ukhriju abadan illa sa'an. Dalam suatu riwayat, atau dikeluarkan zakatul fitri itu 1 sa' berupa akid. Akid itu semacam makanan yang dikeringkan, terbuat dari campuran susu, kemudian tepung gandum, kemudian minyak samin, diulet jadi satu, kemudian dikeringkan. Itu bisa dibawa musafir bekal, kemudian dimakan sewaktu-waktu. Nah, ini pun makanan pokok, maka dikeluarkan juga. Abu Sa'id mengatakan, adapun saya terus-menerus saya mengeluarkan zakatul fitri itu sebagaimana aku keluarkan pada zaman Rasulullah.
Nanti ada penjelasannya ini. Dan untuk Abu Dawud, maka aku tidak akan mengeluarkan selama-lamanya kecuali satu sok. Ini terjadi perselisihan pada zaman sahabat Nabi, sepeninggal Rasulullah, itu ada yang berpendapat kalau gandum yang istimewa, yang harganya berlipat, maka cukup dikeluarkan setengah sok. Nah, kemudian para sahabat yang lain, banyak yang tetap berpegang satu sok ya satu sok, tidak boleh dikurangi meskipun lebih mahal. Sama dengan kita tahu ya, ada beras yang biasa bahkan jelek, ada beras istimewa bahkan harganya 2 kali lipatnya. Seperti beras yang kita saksikan, beras kita rata-rata ya paling 10.000, 12.000 kan begitu. Ada beras impor dari luar, ada beras dari India, ada beras basmati, itu sekilonya sampai 25.000. Nah, seperti ini ada perbedaan pendapat. Kalau beras yang istimewa, apakah tetap satu sok atau setengahnya? Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan ya sudah setengahnya boleh, sebagian mengatakan tetap satu sok karena lafadz hadisnya satu sok. Silakan adzan dulu, kita sambung setelah adzan. Kita sambung kembali tentang hukum mengeluarkan zakatul fitri dengan uang. Disebutkan oleh para ulama masalah ini. Kenapa timbul masalah ini? Jawabannya adalah karena banyak orang yang ingin mudah, tidak mau repot. Mereka mengatakan bahwasanya alasan sibuk, tidak ingin repot, bahkan ada lagi yang beralasan uang lebih manfaat. Maka ini mengharuskan bolehnya, ini sebagian ya mengatakan demikian, mengharuskan bolehnya membayar zakatul fitri cukup dengan uang. Jadi kalau pakai uang berapa harganya? 3 kilo beras berapa? Ya 40 atau kurang sedikit gitu, 40.000. Atau yang bagus mungkin 40.000. Kan mudah, dikasih uang sudah, nggak pakai mikul-mikul, nggak pakai apa begitu. Ya, bahkan untuk berapa orang pun langsung berangkat sendiri bisa. Tetapi ikhwana fiddin azakumullah, pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat, yang membolehkan zakatul fitri itu diganti uang, kecuali kalau tujuannya mewakilkan, yaitu membayar zakatul fitri pakai uang ke lembaga zakat, panitia zakat, tolong ini saya zakat belikan beras. Artinya tidak diberikan kepada mustahik berupa uang, baru boleh. Tapi maksudnya di sini adalah membayar zakatul fitri dengan uang ke mustahik. Nah, ini yang diperselisihkan, dan pendapat yang kuat mayoritas para ulama dan para imam 4 mengatakan tidak sah. Kenapa? Satu, itu menyelisihi perintah Nabi, perbuatan Nabi, dan perbuatan para sahabat Nabi. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang membayar zakatul fitri pakai uang langsung. Ini satu. Andai kan pakai uang boleh, tentu saja mereka ada yang repot, maka lebih mudah bayar uang. Tapi ternyata mereka tidak melakukannya. Kemudian yang berikutnya, zakatul fitri itu adalah ibadah yang telah ditentukan kadar dan jenisnya. Kadarnya bahan makanan pokok, jenisnya makanan pokok, kadarnya satu sok sekitar 3 kg ditentukan. Artinya zakat itu ibadah yang muqayyadah, diikat aturannya. Memang ada ibadah yang dilepas, nggak ada aturan. Contohnya apa? Sedekah, berapapun antum sedekah silakan. Ya, 1 juta, 2 juta, 10 juta boleh. Kapanpun, pagi, siang, sore boleh. Sedekah malam-malam jam 2 boleh. Nggak ada aturan. Tapi kalau zakatul fitri itu ada aturannya. Barangnya ada aturannya, kadarnya pun juga diatur. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita tanya, uang pada zaman Rasulullah ada enggak? Ada ya?
Apa uang apa? Uang dinar dan uang dirham. Kalau alasannya itu supaya lebih mudah, mestinya Nabi mengatakan keluarkan zakatul fitri itu satu sok makanan, atau kalau enggak itu uang saja, mestinya begitu. Tapi ternyata Rasul tidak mengatakan, tidak menyebut dinar, tidak dirham, tidak menyebut uang sama sekali, padahal uang ada. Dan pasti uang lebih mudah daripada barang gitu loh, ya kan? Makanya antum sekarang kalau bepergian, ya, disiapkan isi bekal-bekal itu jarang yang mau sekarang itu. Yang penting bawa uang aja. Ya. Karena apa? Karena bekal barang berat, uang lebih ringan. Tapi ternyata Rasul tetap menyebutkan bahan makanan. Ini menunjukkan bahwasanya ini ada kesengajaan pembuat syariat supaya apa? Supaya manusia itu betul-betul menyerahkan bahan makanan pokok. Kemudian yang berikutnya alasannya kenapa tidak boleh membayar zakatul fitri langsung dengan uang. Maka kalau kita lihat tadi zakatul fitri itu apa saja barangnya? Kurma, gandum, kismis, kalau kita beras dan lain sebagainya. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya menjelang sholat hari raya itu ada sebuah syiar kewajiban agama Islam yang akan kelihatan. Apa itu? Manusia berbondong-bondong mengambil dan menyerahkan bahan makanan pokok kepada fakir miskin. Jadi dulu itu kalau sudah terdengar besok hari raya Idul Fitri, maka orang bergegas mikul gandum, mikul kurma, jalan ke sana, jalan kemari, dinaikkan onta, dinaikkan keledai. Kelihatan apa namanya pemandangan orang sedang melaksanakan ibadah zakatul fitri. Ini sebuah syiar. Jadi ada gambaran, oh orang lalu lalang bawa beras, bawa ini ada. Dulu masih kecil kita itu begitu. Dan alhamdulillah sekarang masih ada. Jadi kalau malam hari raya Idul Fitri, ya kita jalan pakai beca, ada yang pakai pickup, itu bagi-bagi beras. Jadi ada terasa syiar agama Islam, ya. Dan orang bersenang. Orang fakir miskin itu hanya nunggu di rumahnya saja nerima beras banyak-banyak. Nah, kalau seandainya dengan uang akan tersembunyi syiar agama Islam. Dan kalau itu syiar, maka mengagungkan syiar agama Allah itu termasuk salah satu bentuk takwa. Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan yang bersumber dari hati mereka. Ikhwana fiddin azakumullah, imam yang membolehkan zakatul fitri langsung pakai uang adalah Imam Abu Hanifah saja. Yang lainnya melarang. Imam Syafi'i melarang, Imam Malik melarang, Imam Ahmad melarang, dan para ahli hadis pun juga melarang. Mayoritas para ulama melarang. Hanya Imam Abu Hanifah yang mana pendapat ini tertolak. Jadi ketika Abu Hanifah mengatakan boleh membayar zakatul fitri pakai uang supaya lebih mudah, seolah-olah apa? Seolah-olah menuduh, oh Allah ini lupa, tidak nerangkan. Padahal Allah itu tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah sekali-kali lupa sama sekali. Taib. Tadi kita sebutkan penerima zakatul fitri adalah fakir miskin. Pertanyaannya adalah, apakah khusus fakir miskin atau boleh untuk 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 60? Sekali lagi, yang berhak zakatul fitri itu apakah khusus fakir miskin atau boleh untuk 8 kelompok yang disebut Allah dalam surat At-Taubah ayat 60? Maka pendapat sebagian para ulama mengatakan khusus untuk memberi makan fakir miskin, karena Nabi hanya menyebut wa tu'matun lil masakin. Zakatul fitri itu membantu makan orang miskin, fakir lebih parah, jadi masuk.
Jadi fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Makanya kalau disebut miskin, maka fakir otomatis masuk. Dari sini sebagian kecil para ulama berpendapat bahwa zakatul fitri khusus untuk fakir miskin. Jadi tidak boleh untuk siapa? Tidak boleh untuk amil. Ya. Nggak boleh untuk mu'alaf. Tidak boleh untuk orang yang kehabisan bekal ketika perjalanan. Tidak boleh untuk orang yang terlilit hutang. Tidak boleh untuk budak dan seterusnya. Hanya untuk dua, yaitu fakir dan miskin. Tetapi pendapat mayoritas para ulama adalah boleh untuk 8 kelompok yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah 60. Adapun Nabi mengatakan wa tu'matun lil masakin, untuk membantu makan orang miskin, ini bukan pengkhususan, karena Nabi tidak mengatakan hanya untuk fakir miskin, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan sebagai bantuan makanan untuk fakir miskin, artinya yang paling berhak adalah fakir miskin, yang lainnya pun juga berhak, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada catatan yang terakhir. Tadi kita katakan bahwasanya mengeluarkan zakatul fitri yaitu ketika diketahui selesai Ramadan, berarti dari malam sampai besok pagi sebelum sholatul id. Nah, ada keringanan yang disebutkan oleh para ulama, boleh dikeluarkan zakatul fitri sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini rukhsah keringanan, barangkali takut lupa, barangkali ketika hari raya nggak sempat, barangkali ketika hari raya malam hari raya langsung berangkat mudik, ya kan? Maka diringankan dalam Islam sehari atau 2 hari sebelum Id, sebagaimana Nafi' Ibnu Umar menceritakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Ibnu Umar dahulu, ini gurunya Nafi', ya. Beliau membayarkan zakat fitri itu kepada orang-orang yang menerimanya, dan mereka para sahabat Nabi itu biasa menyerahkan zakatul fitri itu sebelum hari raya sehari atau 2 hari. Ini keringanan, barangkali mungkin takut lupa, kadang-kadang lupa ya. Kalau hanya waktunya sempit maka lupa, maka di sini diberikan keringanan untuk dibayarkan yaitu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan dan kita sudah selesaikan saja. Kita anggap selesai karena hadis yang terakhir ini mengulang hadis yang sebelumnya, yang intinya sudah kita sebutkan penjelasannya, sehingga kita akan lanjutkan bab berikutnya insyaallah, yaitu bab shadaqatit tatawwu', yaitu bab penjelasan tentang yaitu sedekah yang bersifat tidak wajib atau berderma. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang bertanya? Gak ada? Ya. Satu sok dilebihkan ya. Baik. Pertanyaan di sini, apakah 1 sok itu batas minimal sehingga diboleh-boleh saja sengaja kita lebihkan? Jawabannya, hukum asalnya tidak boleh dilebihkan. Karena Nabi membatasi 1 sok saja. Ya, 1 sok. Sehingga ketika dibatasi 1 sok, maka demikianlah para sahabat Nabi dan para salafus saleh dahulu mengeluarkan zakatul fitri hanya 1 sok saja untuk 1 orang. Nah, yang kita sebutkan tadi 3 kilo daripada kurang, ini karena banyaknya persisian ketika dikonversikan ke kilo. Ada mendekati 3 kilo, maka dibulatkan kalau itu ternyata kurang. Tapi kalau sengaja menambah tanpa ada alasan apa-apa, maka ini tidak benar. Jadi kalau kita menambah dengan cara apa? 3 kilo ini adalah zakat,
ini saya tambah sedekah, baru boleh. Tapi kalau langsung zakat ini 5 kilo, enggak boleh. Ya, 3 kilo zakat saya dan sisanya atau lebihnya itu adalah sedekah. Sedekah yang sifatnya sunnah. Allahu a'lam. Taib. Ada yang lain ya? 10 kilo? 30 kilo? Iya. Kenapa tidak ada? 3 orang fakir? Ya, tidak ada aturan. Jadi kalau kita punya zakat untuk 10 orang serumah, berarti 30 orang. Apa kita harus bagi rata fakir miskin di kampung? Ya repot ya. Jadi boleh kita lihat mungkin ini paling miskin, kasihkan semua tahun ini 30 kilo, tidak ada masalah. Tahun depan yang satunya lagi, atau mungkin dibagi 2, bagi satu-satu, boleh semuanya. Tapi yang jelas tidak harus kemudian dibagi rata semua fakir miskin di daerahnya, tidak. Satu orang pun semuanya juga tidak ada masalah. Berbeda dengan membayar fidyah ya. Membayar fidyah ketika perempuan tidak puasa, itu 1 orang sekali. Ya, atau 1 orang tapi beberapa hari. Jadi misalnya 30 hari orang ini terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus 1 orang ini boleh. Tapi kalau langsung direkap untuk 30 orang dikasihkan ke 1 orang saat itu juga ya tidak boleh kalau fidyah. Kan bisa pakai beras juga gitu loh. Ya. Tapi di sini kita katakan untuk masalah ini agak berbeda. Allahu a'lam. Silakan. Kita cukupkan sampai di sini. Taib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.